Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hikmat perkataan Yesus di hadapan Hanas sangat berguna buat kita bersama-sama pelajari. Mengapa? Karena di bagian ini kita akan melihat bagaimana seorang pemimpin menjadi berkat melalui perkataan. Saudara, kalau kita lihat apa yang selama ini Sebo kita pelajari, yaitu peristiwa-peristiwa Paskah menuju kepada Jumat Agung dan Paskah, itu urutan-urutannya dimulai dari Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dicatat juga setelah itu ada malam Paskah dan perjamuan malam, di mana juga setelah itu Yesus berdoa di Getsemani, dan dilanjutkan dengan kejadian Yesus dikhianati Yudas. Kita tahu setelah itu Yesus ditangkap, dan pada waktu setelah ditangkap Yesus dibawa ke hadapan Hanas, imam besar. Nah, inilah peristiwa Paskah yang sudah saya ajarkan kepada kita. Dan hari ini kita masuk di bagian Yesus dibawa ke hadapan Hanas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan bacakan untuk kita dialog Hanas melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus dan jawaban-jawaban Yesus yang berhikmat, yang seturut dengan nubuatan firman Tuhan dan menampilkan integritas dan karakter Yesus. Saya akan bacakan untuk kita Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 14. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Yesus. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas dan pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan fokus di dalam bagian ayat ini, ayat 19 sampai 21. 3 kalimat, yaitu aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Nah, kita akan pelajari bagian ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 3 kalimat Yesus ini jelas membuat Hanas tidak bisa menghakimi Yesus. Tujuan penangkapan Yesus adalah untuk mematikan Yesus. Karena kalimat sebelumnya kita tahu bahwa ada satu konsep bahwa adalah lebih berguna. Ingat, Kayafas telah berkata lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Jadi tujuan mereka adalah melampiaskan kebencian terhadap Yesus, dengki mereka terhadap Yesus, popularitas mereka yang dirasakan tenggelam, dan posisi sebagai imam besar yang takut diambil. Karena mereka mau menjadi pemimpin atas Israel, pemimpin atas orang-orang Yahudi. Dan kehadiran Yesus dirasakan sebagai ancaman yang akan menggantikan mereka. Takut kedudukan diambil membuat mereka buta akan kebenaran. Mereka tidak sadar bahwa mereka pelayan kebenaran. Dan kita juga harus hati-hati, saudara. Seringkali kursi yang nyaman membuat orang tidak mau meninggalkan kursi tersebut. Kursi yang empuk membuat orang tidak mau meninggalkan kedudukan yang seharusnya diserahkan. Saudara, hal ini membuat Yesus dibunuh karena kenyamanan kekuasaan yang ada. Dan kadang-kadang terulang juga di dalam pelayanan. Kita melihat bahwa pelayanan itu anugerah Tuhan kalau seseorang dipakai. Dan juga kalau Tuhan menyiapkan orang lain untuk menggantikan, itu juga anugerah Tuhan. Siapkah kita? Sama seperti kita juga harus siap untuk membesarkan anak sehingga akhirnya mereka
menikah, lepas dari kita, kita hanya membina dan melihatnya di dalam pertumbuhan keluarga mereka. Tapi ada banyak kerusakan rumah tangga ditimbulkan oleh mertua yang intervensi. Oleh karena mertua lelaki maupun mertua perempuan. Bukankah ketika kita membesarkan anak, kita mengharapkan dia mandiri dan bisa membina keluarga? Tapi ada banyak kejadian, pertengkaran, dan bahkan berakhir kepada perceraian karena tidak puasnya seorang ibu atau seorang ayah yang masih ingin memiliki anaknya dan menggenggam anaknya. Ingat Bapak Ibu, anak bukan milik kita. Itu titipan Tuhan. Ingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan kuasa, itu titipan Tuhan. Kita diberikan kedudukan, itu titipan Tuhan, bukan milik kita. Jangan karena titipan Tuhan itu, kita menyingkirkan orang yang diberikan oleh Tuhan. Itu gak baik. Saudara, termasuk dalam berbisnis, berusaha, dalam kantor. Ada banyak kejadian-kejadian di mana kita diuji karakternya oleh Tuhan. Integritasnya dicoba untuk menghasilkan satu kehidupan yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan seringkali mengasah kita lewat orang lain, lewat satu kondisi yang memang kita berani mempercayakan kepada Tuhan posisi kita, hidup kita. Percayalah, kalau dari Tuhan posisi itu, kedudukan itu, gak ada yang bisa menggeser. Saudara, Saul takut digeser sampai mau mematikan orang yang dipilih Tuhan, yaitu Daud. Tapi lihat saudara, tidak pernah dia bisa menggeser Daud. Dan Daud gak punya motivasi menggeser Saul. Itu yang benar. Nah, kalau kejadian Yesus kita melihat Hanas termasuk Kayafas takut digeser. Dan mereka buta terhadap kebenaran. Kebenaran harusnya kita takluk, tunduk dan menjalankan. Jadi kalau kebenaran itu justru kita buta untuk melihatnya seperti Hanas dan Kayafas. Bagaimana menjalankan kebenaran di dalam pelayanan. Seharusnya pelayanan melakukan dan menerapkan kebenaran. Nah saudara, ini terjadi di organisasi-organisasi besar. Seringkali terjadi juga di lembaga-lembaga Kristen. Nah hari ini kita melihat bahwa perjalanan Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah sendiri, mengalami kondisi yang sedemikian di sebuah kelembagaan negara yang besar. Apa yang kita pelajari? Kita mau fokus bukan kepada leadership saja, tapi bagaimana leadership kepemimpinan Yesus ketika menjawab tantangan sedemikian. Waktu mau digeser, kita lihat bersama-sama. Pertama, Yesus berbicara terus terang. Saudara, kita tahu bilangan pasal 12 ayat 6-8 adalah satu kejadian. Waktu saya melihat Yesus yang berkata bahwa saya bicara terus terang loh kepada kalian. Saya ingat bagaimana Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang terbuka di dalam hal perkataan. Saudara, dalam kejadian Musa ada satu cerita. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, gosip itu bukan di zaman kita saja. Gosip itu sudah terjadi di masa Musa, saudara. Saudara, jauh sebelum dunia kita. Yang namanya ketidaksenangan itu muncul dalam pelayanan. Ketidaksukaan hadir di dalam yang namanya para pelayan Tuhan. Sekalipun itu keluarga sendiri, dalam pelayanan pun bisa iri. Saudara, kakak dan adik bisa juga terjadi gak suka, ada persaingan. Dan itu sifat manusia yang jatuh dalam dosa. Miriam dan Harun, saudaranya Musa, yang jelas melihat panggilan Tuhan yang ada dalam hidup Musa. Harun harusnya sangat ingat waktu Tuhan pakai dia untuk menjadi penyambung lidah Musa. Waktu Musa menolak panggilan Tuhan, Tuhan bilang, oke, baik kalau engkau takut berbicara kepada Firaun, engkau bilang engkau tidak pandai bicara, engkau tidak siap bicara, itu kakakmu datang Harun, aku pakai dia. Nah Harun tahu
perjumpaan Musa dengan Tuhan, di mana ada semak yang menyala apinya, tapi semak tidak terbakar. Harun tahu. Tetapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan melihat Musa dipakai Tuhan sedemikian, Harun dan Miriam menggosipkan Musa. Bahkan berpikir, masakan cuma dia dipakai? Kita kan juga dipakai Tuhan. Nah saudara yang terkasih, kita lihat akhirnya Tuhan turun tangan atas persoalan ini. Ini persoalan internal yang tidak baik, tidak menjadi contoh. Tuhan berkata dan memanggil Musa dan Harun. Kalian sudah berkata tidak benar terhadap hambaku. Dan apa yang menjadi karakter Tuhan yang dimunculkan? Saudara mau lihat bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi yang memakai hidup Musa, menyatakan diri, berhadap-hadapan aku berbicara dengan Musa. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Saudara, di dalam pernyataan ini juga menunjukkan bagaimana Tuhan yang bukan hanya begitu dekat dengan Musa dan memakai Musa berbeda dengan yang lain. Tetapi saya juga melihat bahwa ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, juga satu pernyataan yang terus terang, saudara. Itu menjadi satu kenyataan bagi kita bahwa pribadi Tuhan sedemikian. Kalau kita melihat bahwa yang lain, nabi-nabi lain, Tuhan bicara dengan mimpi, dengan penglihatan. Tapi ini dengan Musa dengan terus terang. Berarti nggak semua sama. Bukan hanya melihat di sisi situ. Tetapi saya melihat bahwa ketika ada satu peristiwa, di dalam peristiwa tersebut seorang yang dipakai di mana Tuhan bicara terus terang kepada dia. Sedemikianlah pribadi Tuhan sebenarnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang sudah menyatakan diri kepada kita. Dengan terbuka juga. Ketika dia mengirim anak yang tunggal. Dan ketika anak yang tunggal ini Yesus Kristus menyampaikan pembicaraan di depan Hanas. Yesus berkata, aku bicara terus terang. Sama ketika di dalam kejadian Musa. Tuhan berkata, aku bicara terus terang. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak meneladani ini. Kalau kita lihat Paulus dalam pelayanan. Paulus juga punya teladan demikian. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 13 berkata, hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Nah saudara lihat. Di dalam tulisan Paulus ini yang menasehati tentang pernikahan. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Yang berbicara tentang persekutuan. Paulus bilang kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Saudara, orang yang hatinya lebar terbuka, itu bicaranya juga terus terang. Ingat, Yesus berkata apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan hati yang terbuka lebar itu juga mengalirkan perkataan yang terus terang. Kecuali hati yang sempit. Paulus berkata bahwa tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Saudara, perhatikan kalimat, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Aku berkata seperti kepada anak-anakku. Saudara, saya mau tanya, ada nggak orang tua yang hatinya sempit buat anak? Enggak. Kita orang tua terbuka hati kita untuk anak. Dan adakah orang tua yang memberi pengajaran etika, budi pekerti, mengajarkan kebaikan, lalu dengan sempit, nggak mau ngajarin semua? Nggak ada. Saya melihat bahwa ketika orang tua dikatakan mengasihi anak dan dalam keluarga mendidik anak, pasti hatinya terbuka lebar untuk memberi yang terbaik kepada anaknya. Nah saudara, demikian juga teladan Paulus dalam hal ini. Sampai memakai hubungan anak dengan orang tua. Dalam arti demikian, maka Paulus memakai ilustrasi anak dan orang tua. Paulus berkata, nggak ada loh yang tersembunyi. Semua terbuka. Toh anak kita akan menerima warisan kita. Loh orang tua yang siap memberikan warisan kepada anak. Warisan aja siap diberikan harta. Apalagi perkataan yang baik untuk mengajar hidupnya. Pasti kita terus terang beritakan. Saya mau tanya saudara, yang dengar firman Tuhan. Ada gak sih orang tua yang di sini sembunyi-sembunyi untuk hal yang baik tidak diajarkan? Nggak ada.
Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah karakter ilahi. Inilah integritas yang harus kita pegang. Bahwa kita berbicara dalam hal apa? Berbicara terus terang. Saudara, inilah relasi yang Tuhan ajarkan untuk kita bangun di hadapan Tuhan. Yang kedua, Yesus tidak berbicara sembunyi-sembunyi. Yohanes pasal 7 ayat 25-26. Orang-orang mengatakan demikian, saudara. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Dalam konteks pembicaraan ini, saudara, Yesus dilihat orang-orang berbicara di hadapan umum. Yesus nggak bicara sembunyi, saudara. Makanya Yesus menyampaikan di hadapan Hanas dengan terus terang. Aku bicara terus terang loh. Dan aku bicara nggak pernah sembunyi-sembunyi. Aku bicara itu terbuka. Lihat, aku sering di hadapan orang mengajar. Saudara, Hanas mau cari kesalahan Yesus, mau menghakimi Yesus. Dan Yesus bicara bahwa aku bicara terus terang. Saudara, aku bicara tidak sembunyi-sembunyi. Saudara, inilah hikmat dari percakapan Yesus dengan Hanas yang kita bisa dapat di dalamnya. Bahwa dalam hidup kita yang berintegritas di hadapan Tuhan, harusnya dalam pelayanan nggak ada yang tersembunyi. Terus terang, saudara. Dalam berbicara perkataan khususnya, saya yakin tahun ini, tahun yang kita harus benar-benar menjaga mulut kita, menjaga lidah kita. Kita diajarkan Tuhan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan semasa pandemi ini. Diam di hadirat Tuhan. Dan ketika kita menampilkan hidup kita yang tidak banyak di masa ini, tidak banyak kita berelasi dalam bersentuhan fisik. Tetapi secara media sosial digital kita banyak berhubungan dengan orang. Nah, bagaimana kita menjaga diri? Karena sekarang perkataan kita bukan hanya mulut. Jari kita itu juga menjadi perpanjangan perkataan kita. Bagaimana kita hati-hati memakainya. Saudara, sekali lagi saya banyak memakai jari-jari saya untuk memberitakan Injil. Saya memakai media sosial. Saya memakai semua aplikasi baik Facebook, IG, YouTube. Dan juga berusaha memakai yang media lainnya. Supaya apa? Melalui jari ini saya mengirimkan berita baik. Terbuka, sampaikan. Gak tersembunyi. Saudara, kalau saudara sebagai pedagang, saudara ingin produk saudara dikenal. Apalagi zaman media sosial. Saudara akan memasang status, saudara akan memberitahu orang produk-produk yang Anda jual di media sosial saudara. Nah, bagi saya, Injil kabar baik. Saya akan memberitahu orang di media sosial saya bahwa ini produk dari surga. Saya tidak mau sembunyi-sembunyi. Saya terbuka. Orang tahu saya hamba Tuhan, silakan. Memang saya hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan itu. Ini produk dari surga. Ini yang disampaikan oleh Tuhan, kabar baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat teladan Daud, Mazmur pasal 40 ayat 10-11. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Saudara punya sahabat yang banyak loh di handphone saudara. Saudara punya teman yang banyak. Saudara punya jemaah, ya. Saudara juga punya relasi jemaat-jemaat yang banyak lah saudara. Nah, ini kesempatan saudara. Saudara juga bisa membiarkan bibir saudara menyampaikan keadilan Tuhan kepada orang. Bahwa Tuhan telah menghukum dosa di dalam Yesus Kristus. Tuhan bertindak adil terhadap dosa supaya kita memperoleh kasih Tuhan. Keadilan dan kasih tidak terpisah. Ketika Tuhan menegakkan keadilan, Dia menghukum dosa dengan keadilan supaya kita menerima kasih. Nah, sampaikan keadilan Tuhan untuk orang. Bahwa Tuhan telah menyelesaikan dosa itu dengan adil. Jangan tahan bibir saudara. Biar Tuhan tahu pelayanan saudara. Amanat agung telah diberitakan dalam hidup saudara. Saudara,
Jangan sembunyikan dalam hidup saudara kesetiaan Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Bicarakan itu. Daud berkata, keadilan tidak kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Saudara, adakah saat ini saudara berkata, saya nggak bisa membicarakan kesetiaan Tuhan dan keselamatan Tuhan? Enggak, saudara nggak bisa bicarakan. Saudara bisa by phone, telepon teman, doakan dia, doakan orang sakit, bergumul, apa yang bisa saya layani. Saya percaya berita dan kabar baik hari-hari ini ditunggu oleh orang. Saudara, banyak orang terkungkung dan diikat oleh kegelapan. Banyak orang dibutakan oleh keadaan yang gelap ini. Gak tahu masa depan. Orang berkata, saya gak tahu. Anggota keluarga saya ada yang hilang karena COVID. Hidup saya gelap. Saya meraba-raba gak ngerti. Nah, orang di dalam gelap sedang membutuhkan sandaran. Soalnya kalau berjalan gelap, sudah butuh sesuatu yang dipegang. Saudara, kalau berjalan gelap, sudah mencari-cari sesuatu untuk bisa menolong. Nah, saudara, ada banyak orang dalam kegelapan butuh bantuan, butuh pertolongan. Beritakanlah, bicarakanlah kesetiaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Pakailah handphone saudara, pakailah media saudara. Saudara, Daud sendiri dalam doanya saudara, dia berkata apa? Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Artinya apa? Ini kebenaran berbicara bahwa saudara dan saya juga meneladani Daud, yang dimana kita boleh sama-sama seperti Daud berkata, Tuhan, aku tidak diamkan kasih setiamu dan kebenaranmu. Kita menuju kepada Jumat Agung. Kita tahu tanpa Jumat Agung kita bisa diselamatkan. Tanpa Paskah kebangkitan kita tidak diselamatkan. Dan ini kasih yang besar. Ini kebenaran yang besar yang ditunggu oleh dunia. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang? Pakailah apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita. Beritakan itu. Di zaman media ini sangat mudah. Saudara bisa menjadi saluran berkat. Ketika saudara terima firman Tuhan, saudara teruskan. Saudara terima lagu pujian, saudara teruskan. Saudara terima dari doa, saudara doakan orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, banyak saksi tahu apa yang telah Yesus katakan. Saudara, Yesus bicara terus terang, Yesus tidak sembunyi-sembunyi, dan di dalam pelayanan Yesus banyak saksi yang tahu apa yang Yesus katakan. Saudara, saya teringat Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, hari-hari ini kita semakin dekat dengan akhir zaman. Hari-hari ini kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan kapan Tuhan datang, tapi saya mau katakan kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar bahwa hidup kita dikelilingi banyak saksi. Saudara, lihat Yesus berani berkata. Banyak saksi yang tahu. Dan puji Tuhan, yang Yesus ajarkan adalah kebenaran-kebenaran. Saudara, bayangkan kalau kita hidup di dalam perkataan kita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana saksi itu nanti akan bersaksi tentang perkataan kita dan hidup kita. Saudara ingat, kita banyak saksi, ya Ibrani berkata, yang melihat, yang akan menyaksikan kehidupan kita. Kita akan dituntut, kita juga akan dinilai, dan banyak orang akan menyaksikan kesaksian hidup kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 4. Saya mau ajak kita melihat perbandingannya. Soalnya Paulus berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara, Paulus bahkan dalam pemberitaan pun minta Tuhan jaga bibirnya, jaga mulutnya. Tuhan menguasai hatinya, minta Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya, yang memeteraikan keselamatannya. Roh itu menolong dia dalam perkataan pemberitaannya. Saudara, ketika saya menyiapkan firman Tuhan, sampai ketika akan khotbah, saya berseru terus di hati, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Supaya apa? Saya benar-benar bersandar pada perkataan Roh Kudus saja, kekuatan Roh Kudus saja. Saudara, kita berdoa sedemikian juga ketika memberitakan kepada orang lain, Tuhan kuduskan apa yang aku katakan. Biarlah Roh Kudus menguatkan perkataan kita. Nah, mulut yang sama ini, kalau kita mau dipakai untuk memberitakan kabar baik, kasih Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, jangan dipakai untuk perkataan kotor. Sumber yang sama ini, jangan mengalirkan yang manis dan yang pahit. Saudara, nggak bisa sumber air
Yang satu mengalirkan dua hal, yang pahit dan manis. Sumber kalau mengalirkan manis, ya manis. Saudara, Paulus juga menasehati di Efesus pasal 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya orang dapat kasih karunia. Sahabat, doa yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini di minggu yang dimana pertama dimulai dari hari Senin ini, saya mengajak kita bersama-sama minta Tuhan memakai perkataan kita, memakai hidup perkataan kita menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, orang lain dikuatkan oleh Tuhan. Amin saudara. Orang diberkati Tuhan, berkata dengan terus terang, berkata tidak sembunyi-sembunyi, dan kita siap untuk memiliki banyak saksi yang menyaksikan perkataan kita. Saudara, anak-anak kita, saya mau tutup dengan satu hal yang saya diingatkan Tuhan. Tolong ya, ingat, anak-anak kita menerima legacy dari kita. Bagaimana cara kita berkata-kata di rumah, itu ditiru anak. Generasi sekarang, generasi yang dididik oleh Google. Belajarnya dari internet. Bagaimana dia belajar? Belajar dari YouTube. Belajar dari konten-konten yang diupload. Ya, anak-anak muda itu melihat YouTube, TikTok, wah itu dia melihat bagaimana gaya-gaya berkata-kata, cara berkata-kata dunia. Bagaimana mereka bisa mempunyai teladan, bagaimana seorang anak Tuhan, mama yang Kristen, papa yang Kristen, bagaimana dia bisa punya teladan, figur yang namanya pelayan Tuhan, yaitu dia meniru yang di rumah. Yang di rumah. Ketika menghadapi masalah, perkataan kita ajak anak datang kepada Tuhan atau mengumpat. Kita mengutuk, memaki, atau kita mengajarkan yang baik melalui perkataan kita. Dengar, generasi kita belajar dari yang terdekat. Kalau kita tidak mau mengajari, mereka akan belajar dari yang jauh. Dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram. Jangan biarkan yang jauh di luar rumah mendidik anak kita dalam hal integritas mulut. Jangan biarkan yang di luar menanamkan karakter perkataan untuk anak kita, untuk generasi kita. Biarlah kita yang dari dekat mendidik dan memberikan teladan melalui integritas perkataan dan karakter perkataan kita untuk keluarga kita. Karena kita yang terdekat dengan keluarga kita. Amin saudara.